Selamat pagi siswa Ibu, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring TIK kita. Hari ini materi TIK kita adalah pengenalan fungsi dan proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan siswa Ibu dapat menjelaskan pengertian peralatan teknologi informasi, dapat menjelaskan pengertian peralatan teknologi komunikasi, dapat mengidentifikasi peralatan teknologi informasi, dan dapat mengidentifikasi peralatan teknologi komunikasi. Baiklah siswa Ibu, langsung saja kita mulai materi kita. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah cara untuk mempermudah orang berkomunikasi dengan sesamanya. Dalam teknologi informasi dan komunikasi, ada dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Berdasarkan dua aspek tersebut, maka peralatan teknologi informasi dan komunikasi dibagi lagi menjadi dua. Ada peralatan teknologi informasi, ada peralatan teknologi komunikasi. Peralatan teknologi informasi adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Peralatan teknologi informasi ini terdiri dari komputer, radio, televisi, faksimil, LCD proyektor, dan internet. Baiklah siswa Ibu, langsung kita bahas saja satu-satu peralatan teknologi informasi ini. Yang pertama kita bahas komputer. Komputer atau istilah komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare, yang berarti menghitung. Komputer adalah alat untuk memanipulasi data dan mengolah data berdasarkan perintah yang diberikan. Pertama sekali, komputer dibuat memiliki ukuran yang sangat besar dan memerlukan daya listrik yang sangat besar pula dalam pengoperasiannya atau penggunaannya, atau yang sekarang kita sebut sebagai komputer mainframe. Komputer zaman sekarang berukuran sebesar tas dan hanya memerlukan baterai untuk menyalakannya, dibandingkan dengan komputer zaman dulu yang berukuran sangat besar. Untuk dapat bekerja sesuai dengan fungsinya dan manfaatnya, komputer membutuhkan 3 komponen penting, yaitu hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan yang ketiga firmware atau pengguna komputer. Radio adalah alat menerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Pada awalnya, radio digunakan sebagai alat komunikasi nirkabel dari kapal ke kapal dan kapal ke pantai. Tetapi saat ini, radio digunakan sebagai juga alat hiburan untuk mendengarkan lagu-lagu. Ada 3 komponen dalam sebuah sistem pemancar radio, yaitu yang pertama sumber suara. Sumber suara menghasilkan suara yang akan dikirim bersamaan dengan sinyal radio. Yang kedua ada pemancar. Pemancar terdiri atas 2 bagian, ada namanya osilator dan modulator. Osilator menghasilkan gelombang sinus atau sinyal pembawa, sedangkan modulator menstabilkan frekuensi dan amplitude osilator. Yang ketiga ada antena. Antena menghasilkan pancaran gelombang elektromagnetik atau gelombang radio ke segala arah. Yang ketiga, televisi. Televisi berasal dari kata tele yang berarti jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi, televisi berarti melihat dari jarak jauh. Televisi diciptakan berawal dari ditemukannya cakram metal atau logam kecil yang berputar dan memiliki banyak lubang oleh Paul Newcomb tahun 1883. Televisi merupakan alat penerima informasi berupa gambar dan suara yang dapat menerima transmisi gambar dan suara secara langsung atau real time. Dan televisi juga mampu menerima sinyal dari pemerancar gelombang atau satelit maupun dari
kabel. Dulu, TV hanya berbentuk hitam putih saja, tapi sekarang televisi sudah ada yang berwarna. Bahkan layarnya pun telah berkembang dari bentuk cembung ke bentuk datar. Ini adalah contoh gambar televisi. Yang keempat, faksimil atau mesin fax. Kata atau istilah faksimil berasal dari kata faksimile, yang berarti menyalin sama persis dengan aslinya. Faksimil adalah alat untuk mengirim atau menerima informasi melalui telefoto dengan sistem reproduksi fotografi dengan menggunakan saluran telepon. Mesin fax dibuat dengan tujuan untuk menyalin dokumen yang akan dikirim ke orang lain. Adapun cara menggunakan mesin fax adalah yang pertama, masukkan dokumen yang akan dikirim ke mesin fax. Lalu, tekan nomor tujuan yang diinginkan. Maka, dokumen tersebut akan sampai ke tempat tujuan dalam hitungan menit. Saat ini, mesin fax dirancang dengan multifungsi, seperti berfungsi sebagai mesin fotokopi, fitur telepon sebagai mesin penjawab telepon, dan bahkan ada yang dapat dihubungkan dengan komputer. Yang kelima, ada LCD proyektor. Kepanjangan dari LCD adalah Liquid Crystal Display. LCD adalah alat penyampai informasi untuk menampilkan informasi berupa gambar pada layar dengan cara menghubungkannya dengan komputer atau laptop atau notebook. Yang keenam, ada Internet atau Interconnected Network. Internet adalah jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan internet protokol atau IP. Melalui internet, informasi dapat disampaikan ke seluruh dunia melalui jaringan komputer. Pada awalnya, internet diciptakan dengan teknologi jaringan komputer sekitar tahun 1960. Lalu pada tahun 1989, Timothy Berners-Lee menciptakan WWW atau World Wide Web, yaitu semacam program yang memungkinkan suara, gambar, film, dan musik ditampilkan dalam internet. Sehingga dalam internet kamu dapat menemukan suara, gambar, film, dan musik. Dan itulah yang menyebabkan internet menjadi suatu ketertarikan bagi orang lain. Karena di dalam internet orang dapat menemukan informasi, bahkan juga menjadi sarana untuk hiburan. Oke siswa ibu, itulah tadi peralatan teknologi informasi. Sekarang kita masuk kepada peralatan teknologi komunikasi. Peralatan teknologi komunikasi adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan interaksi langsung dengan sesamanya. Peralatan teknologi informasi terdiri dari telepon, handphone, modem, telegraf, satelit, dan lain-lain. Baiklah siswa ibu, langsung saja kita bahas satu-satu peralatan teknologi informasi yang berikut. Yang pertama kita bahas adalah telepon. Kata atau istilah telepon berasal dari kata tele yang berarti jauh dan pon yang berarti suara. Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara secara langsung atau real time dari jarak jauh menggunakan jaringan telepon. Ada 4 komponen utama pada telepon. Yang pertama, mekanisme dialing, yaitu merupakan proses kamu memasukkan nomor telepon yang akan kamu panggil. Yang kedua, transmitter atau sering disebut pemancar atau juga sering disebut mikrofon, yaitu mengubah suara kita menjadi arus listrik. Yang ketiga, ada namanya ringer, yaitu memberikan sinyal adanya telepon masuk. Yang keempat, ada namanya receiver, yaitu mengubah arus listrik menjadi suara. Yang kedua, ada namanya handphone atau telepon genggam atau sering yang kamu singkat HP. Pada 3 April 1973, telepon genggam, handphone atau HP diperkenalkan. Handphone selain mengirim dan menerima suara secara langsung,
juga memiliki kemampuan lain, seperti mengirim pesan teks atau SMS, gambar atau MMS, video call, mengakses jaringan internet, dan televisi. Pada saat ini, fitur pada HP pun semakin beragam, mulai dari kamera digital, radio FM, pemutar MP3, video, game, dan bahkan kita dapat menginstal aplikasi lain yang kita perlukan sesuai dengan keperluan kita. Ada dua teknologi yang digunakan pada HP, yaitu yang pertama GSM, atau singkatan dari Global System for Mobile Communication. Pada GSM menggunakan teknologi enkripsi atau pengkodean sebelum suara dikirimkan. Yang kedua, CDMA atau Code Division Multiple Access, yaitu memecahkan paket suara menjadi paket-paket kecil dan masuk ke saluran frekuensi yang terpisah, lalu dikirim dengan menambahkan kode unik dan hanya dapat diterima oleh penerima yang datanya sesuai. Inilah dua teknologi yang digunakan pada HP. Ada GSM, ada CDMI. Perbedaannya terletak pada cara kerjanya. Kalau GSM menggunakan teknologi enkripsi atau pengkodean, sedangkan CDMI memecah paket-paket suara kita menjadi paket kecil, lalu paket itu akan dikirim ke saluran frekuensi yang terpisah, ditambahkan dengan kode unik untuk mengirimnya ke penerima yang sesuai. Yang ketiga, ada namanya modem atau modulasi demodulasi. Modem adalah hardware yang dipasangkan pada komputer yang berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, sehingga informasi dapat dialirkan dan biasanya melalui saluran telepon. Ada berbagai macam jenis modem. Berdasarkan cara pemasangannya, modem dibagi menjadi dua. Ada namanya modem internal dan modem eksternal. Modem internal adalah model yang dipasangkan pada CPU komputer, sedangkan modem eksternal adalah modem yang kita pasangkan di luar komputernya. Jenis modem berdasarkan jaringannya ada namanya modem kabel dan modem tanpa kabel. Berdasarkan teknologinya, modem dibagi menjadi beberapa jenis. Ada namanya model dial-up, model DSL, modem CDMI, dan modem GSM. Yang keempat ada namanya satelit. Satelit ada dua jenis. Yang pertama, satelit komunikasi. Satelit komunikasi digunakan untuk menerima dan memancarkan sinyal telepon atau HP. Yang kedua ada namanya satelit televisi. Satelit televisi digunakan untuk menerima sinyal dari stasiun televisi. Kemudian sinyal tersebut dipancarkan kembali ke bumi dalam jangkauan yang luas, di mana sinyal ini diterima dan diubah oleh televisi menjadi gambar dan suara yang dapat kamu saksikan pada layar televisi kamu. Yang kelima ada namanya telegraf. Telegraf merupakan sistem komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirim dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Sinyal pada telegraf dikirim dalam bentuk kode-kode sederhana yang sering disebut kode Morse. Pesan yang dikirim oleh telegraf disebut telegram. Oke siswa Ibu, demikianlah materi kita untuk hari ini. Ibu harap kamu tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk mengerjakan kuis kita hari ini. Kuis kita hari ini bisa kamu lihat pada link yang Ibu tuliskan, tepatnya di bawah judul video ini. Selamat belajar dan tetap semangat anak Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih dan selamat pagi.